masyhur ya Nabi nanti nyembelih wedhus kali sebelah jambak, yang satu kangge keluarganya, yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu nopo korban. Iku jenenge apa? Doha nopo anu mati. Lan ora usah kuat korban mesti kandhane kanjeng Nabi paham. Inna Nabi doha nopo anu mati. Jadi sing kuat di korban dhewe, sing ra kuat minangka tau dikorban nopo. Wa kafaro lan bayar kafara sapa Nabi an ummati sang umat Nabi bisa berbil jima iklan sebab jima. Mesti jima umatiku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ana musuh mengira terangaken. Terus ini penting sangat ya. Terus pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat. Ini ku laisa fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah nopo diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Kanjeng Nabi kadang memberikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa harus sampai berkeyakinan Nabi kemudian 5 keramat. Terus dari inna woha akraman Nabi Muhammad dan bikomsin Allah karamat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan. Muhammad dan itu kan nama ya. Rungono ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammad dan itu nama sangka madina Muhammad yuhamidu tahmidan Muhammad yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rumono. Ben ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya itu. Bahayanya begini karena rumono ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafaz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Kenapa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, ya, namun masukkan banyak apa? Harto, jenenge bagus, menurut kelakuannya apik, jadi kelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Menurut jenenge apa? Itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Kok bapake ku dendam zaman mondok iku tak celuk Gus. Awas, anakku tak jenengno Agus. Dadi ora anak kelas diceluk. Jadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahane Agus to. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus Sengangel, ya itu bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadotihi Muhammad dan annahu satukmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilman. Kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Ya dribu menjadi adribu, saya mukul kan. Nah,
Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungono. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolid, ada kata Yuhanna. Yuhanna itu maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolid, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, alam mangkul. Kali-kali ngaji nahu, di bentong. Karena ini penting karena ini persyaratan jadi ulama. Persyaratan jadi ulama. Orang-orang ini kita syaratul ulama, ini panggung, terus maca ini, penampilan ini. Terus intonasi suara ini, itu jadi wong lomba apa gitu. Syarat ulama ya alim mana? Syarat ulama ya alim. Syarat wong lomba dan penampilan tuh. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji di alim saja jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sih alim. Nah, karena nama ini nama Manggul, jeling ya, nama Manggul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mafi alladzi yamhu bi al-kufra, saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti dikirim di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya Nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mafi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain binama kan jenenge muta'alim kan, belajar. Terus ya ini sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk buju, ngaji, penghindar, no? Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam ya, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi di hatinya mungkin ya ono niat bergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebenarnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutawahir, wa kullu mutawahir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV dominasi al-maksiyat terus ingin menampilkan ketaatan, ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walasen umat disebut Rauf, banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq, siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki. Al-Wahhab, ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja.
nak kowe jadi kiai terus banyak orang ngaji kamu jenenge syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jeneng kamu ya wow, misalnya jeneng kamu Sartono bawa hijau, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim, nah dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah oleh teko, jadi jeneng kampungannya hilang, loh. Tapi nak jeneng Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuannya ra karuan. Kodir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuan kok ngono ku piye. Padahal jenenge lho. Kodir aslinya apa? Duplikatnya alam. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rumah tenang ya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi, tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk imsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu mengujuk. Iya, calon presiden berdebat foto-foto muji Allah. Kita lah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebenarnya kita hanya penjual apa misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Mana boleh muji Allah, ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua dia itu andai kan eling Allah itu rano ujub, rano pemuluh. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Yang belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh Indonesia gini karena saya. Sing sitok sing tukang kritik tanpa tak ingatkan nggak tahu. Presiden juga tahu apa, dia tahunya setelah baca buku saya. Dan kok saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pengeran rawon lah seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania keego. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim gak mau luhur. Karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti Alhamdulillah bima wa. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayah, kalau tidak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mereka sebenarnya nak usum suwargo yang ngaji itu murid. Kemudian wiridan ini bodoh. Mana dilatih saya itu. Insya Allah sebenarnya Arab suwargo lari. Wiridan yang saya ajarkan itu tidak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli suwargo. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sini, gayanya ke ahli suwargo itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat Tuhan itu sapopo gitu ya. Atau kemungkinan dia senang dianggap pelatihan. Calon ahli surga maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, cung baca alhamdulillah kamu baca. Misalnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar terus tahlilan gimana? Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan hitung pinane mayit asli. Mau jadi sensitif.
Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya ora mental diundang terus. Dan makanya aku ambek sing kritik tahlilan harus setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku kudu guru, wong wiridan dikritik kuwi lha. Cara gue biasa, biasa. Mestinya yo isin loh. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tonggo itu kira tidak gede tenanan ibu nangis. Mestinya isin kita tahu ngono tenan tauran omah. Ngono beda ono order. Bareng sing udang ngomlarat anggap sithik-sithik, bareng sing sudah semangat. Iku apa-apa. Sing itu yo padha dhewe, ora ada dutan, ora kaplenan, ora dugem kok di. Itu memangnya dilapatno kalimat to. Biasa wae cara kulo. Wong ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Soro kulo kesadat mulu serana sunah Nabi rono bingung, ora ono hadis. Tapi mending aku ya, wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Wis ngajari ora hadis batal lah, misale udah batal. Model takwa ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan beda wong muda kira ajarane Nabi. Nabi wiridan fikul khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pasti ku diundang wong yang akhirnya wiridane ning tonggo. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pengirat. Tapi kan gak nah ono orderan kok prospek tenanan. Nah diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ya Allah. Mana mau malaikat sing yudo iku ora. Wah, jadi keluar ngajak ke jasa sama dikuyi malaikat serap-serap. Keluar sering macam sampai pengiran kangen ngarepmu ya tuh. Jangan kira saya ada pernah serbanan, gua sering serbanan tapi pas sampai pengiran mawon. Sampai ada 100 Lalu beberapa kali sholat sampai pengiran kayak gitu serbanan, sampai pengiran. Sampai mati gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo tapi kemungkinan itu kecil tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering ambil pengiran tuh gitu. Sering kalau saya aduh sholat di ambil pengiran ya asik. Ya saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya itu luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Dia terus hampir orang kafir buat mata ini. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh satunya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditebir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak-anak Sumanto enggak apa-apa. Suruh aja ngajar ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab ihya, wahai juara MPG. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa, harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terukur. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanti namanya baik, tapi kalau ada karuan karena
Boe kayak jeneng ya mau gaya-gayanan toh. Kan banyak yang jauh di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Quran, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali. Ya, seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama beliau Jaya Kudus namanya Asnawi. Itu Pak Alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras, yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Kalau aku mangkal ke Mustafa, jadi Mustafa itu rada kurang ajar kan. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih jenis Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Lihatnya ya KW-KW ini, ya ono sing apik, ono sing apa ya. Tapi saya sebagai cinta buta Rasulullah itu nggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi. Gitu. Lalu kalau nggak didendam, bagaimana ini itu dua masalahnya itu. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel ya, hanya ya toleransi doh. Ya sudah, ini tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, ya? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jeneng Abdul Qadir Jilani itu boleh ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya menapa? Gedaan iki rido. Jawab, narido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jelakno iku ya tafaul. Soale sampeyan wis lho jadi masing rasa apa? Akhirnya ya benal khub wal budi ya. Ya ana senenge ya ana gedhinge barno ra wis. Ya sudah seperti Aldo konco di sekaji mungkin ora pati paham saiki dadi kiai. Itu anake jeneng sapa? Tombat Dewi. Gara-gara nek mungkin ana ulama jenenge Tombat Dewi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kebar. Itu jeneng ulama. Ulama non Arab jenenge napa? Tombat Dewi. Laga anak jenenge tangga-tangga. Jeneng kok mung. Padahal nek mungkin ada nama itu. Tombat Dewi. Orang Indonesia itu, Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli kiro asapah. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini kan Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilat Jawa jadi Seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang arahnya ada itu marganya Sato. Karena ilat Jawa jadi Seto. Wah itu di daerah saya banyak wali Seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi di Mojok. Jadi ini cerita ya, jadi saya biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran mana nih bacaan? Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabullah karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas, jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sembaroi. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya. Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Anak lebih kebangetan. Mulanya nak ngombenin rokok ya banyak mulak-malik, magunannya panas kan udah mulak-malik. Ya normal. Paham ya, ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Sekarang banyak orang nggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya.